Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Posma Sondang Sitio SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 20, nomor 37, kelompok 4 dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauji Batubara, SAP, MPA. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas saya, yaitu aksi bela negara. Sebelum kita mengerti apa itu aksi bela negara, di sini saya akan memaparkan tentang Indonesia. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu jambu. Kondisi geografis Indonesia yang bentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang merupakan lebih dari 700 lebih ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan keanekaragaman budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta adalah sebagai ibu kota negara menjadi bukit lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya kuno semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua yang semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi memperkenalkan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong yang merupakan cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai rangka pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tidak lekang ditelan oleh zaman. Kini saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia memikirkan kejayaan budayanya. Bela negara. Undang-Undang NKRI 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam upaya bela negara, ada 4 kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapsiagaan fisik dan jasmani, kesiapsiagaan mental,
menjunjung kearifan lokal, dan memiliki etika atau etiket dan moral. Nah, dalam tugas aksi bela negara saya akan memaparkan tentang menjunjung tinggi kearifan lokal. Dan saya akan mengambilnya dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu suku atau adat Batak. Pun kearifan lokal suku Batak antara lain memiliki beberapa subsuku. Suku Batak merupakan salah satu suku yang terbesar di Indonesia yang terdapat di Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari 5 etnis suku antara lain Batak Toba atau Tapanuli, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing atau Angkola, dan Batak Pakpak atau Dairi. Kearifan lokal selanjutnya adalah menikah dengan pariban atau sepupu. Ada istilah dalam suku Batak yaitu pariban yang berarti sepupu atau rokap atau jodohnya. Sepupu di sini bukan sembarang sepupu, karena kita tidak semua suku Batak bisa menikah. Sepupu yang dimaksud adalah kalau Anda perempuan, Anda bisa menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Sedangkan kalau Anda laki-laki, Anda bisa menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Kearifan lokal selanjutnya adalah Marta Rombo. Orang Batak senang Marta Rombo atau bertutur dengan mencari-cari hubungan yang satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan bertemu dengan orang, hal yang biasa ditanyakan adalah marganya apa, dan selalu berusaha mencari hubungan pertalian dengan marganya sendiri. Yang terjadi adalah akan hampir selalu ada hubungan saudara bila sesama orang Batak bertemu. Kearifan lokal selanjutnya adalah tuhor. Tuhor artinya uang untuk membeli perempuan ketika akan dilamar laki-laki. Uang tuhor inilah yang nantinya yang akan menjadi biaya pernikahan untuk membeli kebaya pengantin perempuan dan kebutuhan pernikahan lainnya, dan semuanya tergantung kesepakatan pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Biasanya tuhor tergantung tingkat pendidikan si perempuan. Semakin tinggi pendidikannya ataupun posisi pekerjaannya, maka akan semakin besar juga tuhornya. Bagi sebagian Batak yang masih memegang adat ini, masih kerap tetap dilakukan. Namun buat orang Batak yang modern, ini tidak dipermasalahkan. Kalau sudah sama-sama cinta atau holong, ya tidak perlu lagi dipersulit. Kearifan lokal selanjutnya adalah Mandok Hata. Mandok Hata artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak yang biasanya dilakukan saat berkumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, kemudian ke anak yang paling kecil. Kearifan lokal selanjutnya adalah tidak boleh menikah dengan satu marga. Bagi orang Batak, dilarang menikah dengan satu marga, ataupun tidak dengan satu marga tetapi masih satu darah dalam silsilah sehingga dianggap masih saudara. Jadi tidak boleh menikah, makanya dalam setiap perkenalan selalu ditanyakan marga apa supaya jangan tersandung cinta yang terlarang karena marga. Kearifan lokal selanjutnya adalah Mangulosi. Ulos adalah kain tradisional dari Batak. Ada beberapa jenis macam ulos tergantung dari fungsi pemakaiannya. Setiap upacara, baik itu pernikahan, kematian, memiliki penggunaan kain ulos yang berbeda-beda pula. Bahkan tidak jarang menunjukkan strata seseorang dalam lingkungan sosialnya. Kearifan lokal selanjutnya adalah konsep rumah Batak. Rumah Batak memiliki konsep yang sangat unik dan mengandung makna yang tersirat di dalam bentuk bangunannya.
Konsep rumah panggung dengan pintu masuk yang rendah, yang artinya adalah sebagai tamu selayaknya menghormati tuan rumah dan mengikuti aturan yang ada di dalam rumah tersebut. Kearifan lokal yang selanjutnya adalah lambang cicak dan orang Batak. Cicak menjadi lambang orang Batak karena layaknya cicak yang bisa hidup di mana-mana, mulai dari rumah dengan ukuran kecil, sedang, besar, baik di perkampungan maupun di perkotaan. Demikian jugalah seharusnya orang Batak harus bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Tidak hanya beradaptasi, tapi harus bisa bertahan hidup sekeras apapun masalah hidup yang dihadapinya. Demikianlah tugas aksi bela diri saya mengenai menjunjung tinggi aksi bela negara. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Tu satoki peito unang tinggal honau sa sara